yang sudah berkenan mengikuti Zoom meeting pada hari ini. Adapun tujuan dari Zoom meeting yang dilakukan saat ini yaitu untuk melakukan sosialisasi terkait tugas dari kami peserta Latsar CPNS 2021 yang sedang kami jalani saat ini. Saya Maya Yohana Mintaito Eskom, calon ahli pertama Pranata Komputer, juga sekaligus peserta Latsar CPNS KLHK 2021, memilih judul tugas yaitu digitalisasi arsip surat masuk dan surat keluar di BDLHK Bogor sampai dengan tahun 2021. Adapun judul yang saya pilih itu sesuai dengan tusi jabatan saya sebagai Pranata Komputer, yaitu melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer dengan unsur kegiatan terdapat pada poin ketiga, yaitu membangun sebuah sistem informasi. Adapun latar belakang saya dalam memilih judul tersebut yaitu BDLHK Bogor pada beberapa waktu belakangan ini sering sekali menerima surat masuk dalam bentuk file, di mana biasanya file tersebut akan dikirimkan melalui WhatsApp group. Kemudian file-file tersebut nantinya akan dilakukan pencetakan atau print pada bagian ke sekretariat atau kepegawaian yang fungsinya untuk dijadikan arsip. Biasanya seperti itu. Nah, jika setiap file yang masuk itu akan dilakukan print, maka hal tersebut kuranglah efisien. Belum lagi jika pegawai yang melakukan pencetakan itu melakukan kesalahan, sehingga pencetakannya akan dilakukan berulang dan mengakibatkan menghabiskan banyak kertas. Kemudian seringnya terjadi di BDLHK Bogor, setiap pegawai yang meminjam berkas surat tidak menyimpankan berkas surat pada tempatnya, sehingga pegawai lain pada waktu yang akan datang ketika ingin mencari berkas surat yang sama akan kesulitan mencari berkas surat tersebut dan akan menghabiskan waktu dalam pencarian surat. Untuk memecahkan permasalahan tersebut, maka saya sudah merancang sebuah sistem informasi yang fungsinya untuk menampung arsip surat masuk maupun surat keluar di BDLHK Bogor dalam bentuk digital. Adapun sistem informasi ini diharapkan pencarian surat masuk maupun surat keluar nantinya akan semakin mudah. Jadi siapa saja pegawai yang ingin mencari surat akan lebih mempermudah karena penyimpanan arsip surat disimpan dalam satu database dalam bentuk digital. Adapun kegiatan untuk perancangan sistem informasi itu sudah saya rencanakan ada 5 tahap kegiatan, di mana minggu ini saya sudah masuk ke kegiatan keempat dan kegiatan kelima sekaligus, dan sosialisasi yang kita lakukan pada saat ini masuk dalam kategori kegiatan kelima. Baik, selanjutnya saya langsung saja menjelaskan bagaimana cara menjalankan aplikasi arsip surat. Baik, hal pertama yang perlu diperhatikan, bahwasannya arsip surat yang saya rancang ini merupakan sistem informasi offline, artinya kita tidak membutuhkan koneksi internet untuk menjalankan sistem, namun sistem ini hanya akan bisa berjalan pada komputer atau laptop yang sudah saya instalkan arsip surat yang sudah saya rancang. Maka langkah awal untuk menjalankan atau menggunakan aplikasi tersebut adalah menjalankan aplikasi SAM, yaitu dengan mengaktifkan Apache dan MySQL dengan mengklik tombol Start pada bagian itemnya. Oke, setelah itu kita ke web browser maksud saya, jadi kita bisa membuka Google Chrome, Mozilla Firefox, atau aplikasi apapun yang kita biasa gunakan untuk melakukan pencarian di Google. Jadi di sini, di bagian URL-nya kita ketikkan localhost /digital_arsip. Nah, pada saat kita ingin membuka aplikasi, maka sistem yang pertama muncul adalah halaman login. Kemudian saya sudah mendaftarkan 2 buah user, sementara ini 2 buah user. Jadi saya akan login dulu atas nama Mbak Ica dengan password 1. Nah, ketika kita berhasil login, maka tampilan awal dari sistem yang setelah saya rancang adalah tampilan beranda. Jadi di sini saya sudah merancang ada 4 buah tombol, di mana tombol masing-masing dimulai dari tombol arsip digital. Di sini ketika saya klik, kita akan berada dalam halaman home atau halaman beranda. Jadi di sini hanya untuk halaman yang menampilkan penjelasan tentang sistem informasi arsip surat digital ini. Kemudian kita akan beralih ke menu arsip surat. Nah, di menu arsip surat di sini saya memilih drop down. Jadi di sini ada 2 menu. Ketika kita mengklik arsip surat akan ada tertera 2 menu. Saya pilih surat keluar. Nah, begitu surat keluar
kita pilih, maka kita akan ditampilkan, disuguhkan dengan halaman form data surat keluar. Jadi kita bisa menginputkan surat keluar. Saya buat contoh di sini, surat keluar misalnya S46 / BDLHK step 1 2021. Kemudian di sini ada tanggal surat. Jadi tanggal surat kita bisa mengklikkan lambang kalender di sini untuk mempermudah pencarian tanggal surat. Misal tanggal suratnya di situ 4 Juli 2021. Kemudian di sini perihal kita bisa mengetikkan misalnya perihalnya permohonan. Nah, kemudian di sini ada tujuan surat. Tujuan surat di sini berisi tentang nama instansi atau PT yang sudah diinputkan sebelumnya. Instansi UPT tersebut akan tampil sesuai dengan tampilan yang ada di instansi. Di sini saya sudah menginputkan ada beberapa instansi. Saya contohkan saja, misalnya kita surat keluar ini ditujukan ke BP2SDM misalnya. Kemudian di bagian bawah di situ ada pilih file, kita klik pilih file. Kemudian kita cari surat keluarnya di mana. Misalnya ini. Kemudian akan tampil nama file sesuai dengan nama file yang kita upload, kemudian kita klik tombol simpan. Nah, ketika simpan data berhasil, maka ada komentar simpan data sukses. Kemudian kita bisa scroll ke bawah. Nah, di sini setiap surat masuk yang baru kita input akan berada di halaman nomor 1. Nah, gunanya saya set seperti itu agar ketika pengetikan salah, maka akan sangat mudah kita mengecek kesalahan yang kita lakukan pengetikan. Kemudian jika kita melakukan kesalahan dalam pengedit inputan data, maka kita bisa melakukan edit dengan mengklik tombol edit, maka form yang tadi akan langsung berisi data sesuai dengan yang kita input sebelumnya. Kemudian misal kita tujuan suratnya kita ganti menjadi Kementerian LHK. Nah, di sini saya tidak mengganti filenya, karena file yang tadi sudah benar, kita anggap sudah benar. Kita juga bisa mengganti file jika salah. Saya klik tombol simpan, tombol data sukses. Maka di sini tujuan suratnya juga sudah berganti menjadi Kementerian LHK. Kemudian di sini, di menu surat keluar tadi ini, setelah form, jadi saya letakkan di bagian bawahnya, kita bisa scroll, ada fungsi pencarian data surat. Nah, ini inti dari sistem yang saya buat adalah bagaimana kita mencari data. Jadi pencarian data di sini dengan memasukkan kata kunci. Kata kunci yang dimasukkan itu sesuai dengan kriteria yang sudah saya inputkan. Adapun kriterianya adalah sesuai dengan tabel-tabel yang sudah saya sediakan. Jadi kita bisa mencari data surat berdasarkan nomor surat atau tanggal surat, perihal atau tujuan suratnya. Misalnya di sini saya ingin mencari surat yang ini, saya copy. Jadi saya mencari surat berdasarkan nomor suratnya, kemudian saya klik tombol cari, saya turun ke bawah, maka surat yang saya cari akan tertera di sini. Kemudian sekarang tinggal user bagaimana mengelola surat. Misalnya user tersebut ingin melihat surat yang sudah dicari, maka bisa mengklik tombol lihat file. Kemudian filenya akan tertera di sini. Nah, jika user ternyata ingin melakukan download file, bisa. Jadi di sini ada lambang download, jadi kita bisa tekan klik tombol download, kemudian kita tentukan di mana penyimpanannya, misalnya di download. Nama filenya juga bisa kita ganti, saya save. Kemudian di sini akan muncul tampilan berhasil di-download. Kemudian jika user berkeinginan untuk melakukan pencetakan surat juga bisa sekaligus, maka di sini user tersebut bisa mengklik tombol print. Dengan terlebih dahulu, laptop atau komputer tersebut sudah dihubungkan ke dalam sebuah printer. Di sini saya tidak akan mencontohkan pencetakan. Kemudian di ini untuk menu surat keluar. Kemudian di sini ada juga menu surat masuk. Jadi menu surat masuk sedikit berbeda dengan surat keluar. Jika surat keluar tadi begitu tampilan pertama langsung form mengisi surat. Kalau arsip surat di sini saya diawali dengan pencarian surat. Jadi misalnya kita mau mencari surat apa, kita tinggal klik dan kita ketik keyword sesuai dengan tabel-tabel yang telah disediakan. Kemudian jika kita ingin menambah data juga bisa, kita tinggal klik tambah data. Maka kita bisa mengisi tambah data sama seperti tabel pengisian arsip surat keluar tadi. Kemudian di sini ada menu surat tugas atau SPT. Nah, di sini juga akan diawali dengan pencarian data. Kemudian di sini jika kita ingin menambah data juga bisa. Misalnya saya klik tambah data, kita masukkan surat, misalnya surat SPT.
Ini saya contohkan saja ya Bapak Ibu. Misalnya SPT, PT, titik 2000 misalnya, slash BDLHK. Kemudian nama penerima SPT kita bisa klik, kemudian di sini akan tertera nama seluruh pegawai BDHK Bogor, tapi yang saya input di sini hanya 52 nama karena tidak semua pegawai itu akan menerima SPT seperti yang sudah saya cek sebelumnya, seperti pegawai keamanan dan dapur saya tidak inputkan ke dalam, jadi hanya 52 pegawai saja. Misal surat SPT ini misalnya ditujukan kepada Mbak Rati, jadi kita bisa mencari atas nama Mbak Rati, atau dengan kita menekan tombol pada keyboard, yaitu menekan tombol huruf R, maka Mbak Rati kemudian tekan tab. Maka tertera nama Mbak Rati, kemudian kita tinggal upload filenya. Kemudian kita klik tombol simpan. Maka simpan data sukses. Kemudian data yang di-upload tadi sudah masuk ke bagian awal, fungsinya untuk bisa melakukan editing data jika salah pengetikan. Di sini juga kita bisa melakukan penghapusan data dengan mengklik tombol hapus, kemudian kita klik OK jika ingin menghapus. Maka data yang baru saya inputkan juga sudah terhapus di dalam sistem informasi ini maupun di dalam database-nya. Kemudian di sini ada menu instansi atau UPT. Nah, menu instansi atau UPT di sini berisi tentang instansi atau UPT yang biasa mengirimkan surat masuk maupun kita sering mengirimkan surat keluar ke instansi atau UPT tersebut. Jadi kita bisa mengisikan nama instansi atau UPT tersebut di bagian sini. Misalnya Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Seperti ini. Kemudian saya klik simpan, maka di sini kantor pelayanan pajak akan tertera. Nah, guna di menu instansi UPT ini seperti ini. Jika misalnya hari ini kita menerima surat dari kantor pelayanan pajak, kemudian 2 minggu lagi kita juga mendapatkan surat masuk dari kantor pelayanan pajak, maka kita tidak perlu menginput berulang kali nama instansinya. Karena nama instansinya sudah kita input 1 kali, maka akan tersimpan di dalam database. Jadi kita tinggal memanggil. Ini fungsinya ketika kita membuat surat keluar yang tadi, tujuan suratnya di sini adalah kantor pelayanan pajak sama dengan yang saya inputkan tadi. Nah, setelah kita selesai melakukan pengelolaan digital arsip surat, maka kita diminta untuk melakukan logout. Fungsi logout-nya di sini untuk kita keluar karena setiap pegawai nantinya akan dibuatkan sebuah hak akses yang berbeda-beda. Jadi untuk hak akses admin akan seperti ini tampilannya, bisa mengedit dan menghapus, tapi untuk pegawai biasa dia hanya akan bisa melakukan pencetakan dan pendownloadan data. Jadi saya di sini saya klik logout, maka akan keluar sistem. Jika ada seseorang yang ingin masuk ke dalam sistem tanpa login, misalnya dengan mengklik tombol back, maka dia tidak akan bisa masuk sebelum mengikuti login atau saran login yang sudah ditetapkan sebelumnya. Baik, demikian penjelasan singkat saya mengenai sistem yang sudah saya bangun. Untuk kritik dan saran saya persilakan untuk Bapak dan Ibu. Terima kasih. Baik, makasih Bu Maya. Bagusnya gimana? Kita satu-satu atau sekaligus kan nanti? Mohon arahan dari teman-teman. Kalau bisa sekaligus aja Pak, biar sekaligus aja ya. Oke, makasih. Mas Ajim, silakan Mas Ajim. Ya Pak. Jadi share screen ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya dari pengelola keuangan dari Diklat Celaka Bogor yang akan saya sampaikan hari ini yaitu mengenai aktualisasi latsar saya yang berjudul sosialisasi draft SOP SPMLS kepada penyedia barang atau jasa atau PBJ. Sebelumnya saya telah mengamati atau mengobservasi sekaligus menganalisis terkait isu yang terdapat di unit keuangan khususnya yang bisa saya aktualisasikan agar dapat menghasilkan solusi yang bisa membantu untuk unit keuangan khususnya, dan mudah-mudahan juga bisa membantu proses tata usaha di bagian keuangan di lingkup BDLHK Bogor. Gambaran umumnya memang berangkat dari masalah yang terdapat di keuangan
namun sudah cukup baik dalam pengelolaan SPM dan juga pengajuannya kepada KPPN. Memang dari anggaran yang kita kelola cukup besar, dan juga dari anggaran yang kita kelola itu melibatkan pejabat terkait, khususnya pengelola DIPA, dan juga administrasi yang cukup ketat, sehingga kita harus jeli dan juga bisa tertib administrasi sehingga dapat dipertanggungjawabkan SPM yang kita terbitkan. Kemudian terdapat isu yang memang masih jadi perhatian saya dan juga khususnya petugasnya, yaitu pihak-pihak yang terkait dalam pengelola DIPA, dan saya mengusulkan saran untuk membuat SOP agar lebih mempermudah dalam memahami alur pengajuan SPM, bukan hanya di unit keuangan, tapi melainkan juga mulai dari pengajuannya, baik itu nanti dari PP, atau mungkin pejabat PBJ, atau mungkin unit-unit lain yang memerlukan pengetahuan terkait pengajuan SPM, sehingga agar lebih mempermudah dalam proses verifikasi, kemudian juga agar lebih tepat dan juga diterima SPM yang diajukan kepada KPPN. Memang umumnya ada terjadi kesalahan, tapi juga tidak signifikan, tapi alangkah baiknya kita dapat memperbaiki dari yang kesalahan-kesalahan yang pernah kita perbuat, baik dari sisi kurang ketelitian maupun juga kurang lengkapnya berkas yang kita ajukan SPM kepada KPPN. Maka dari itu, saya mengusulkan untuk membuat bagan alur SOP pengajuan SPM khususnya LS langsung PBJ, dan juga materi kelengkapan data unggahnya, karena selama proses unggah terkadang ada kendala sehingga perlu perhatian khusus dalam sebelum mengupload SPM ke portal SPM, dan juga perlu adanya kertas kerja verifikasi pengajuan SPM, karena memang verifikasi di keuangan dulu pernah ada form verifikasi, namun saat ini tidak berjalan lagi, jadi hanya manual saja kertas verifikasinya, dan juga belum adanya alat bantu gitu ya, atau alat kontrol, sehingga menurut kami ini diperlukan. Mungkin langsung saja saya langsung ke contoh draft SOP-nya. Dari draft SOP yang telah saya buat, hasil dari diskusi dengan PP, bendahara, kemudian PPK, PPSPM, dan juga petugas SPM maupun SPP, yaitu SOP pengajuan SPMLS pembayaran kepada pihak ketiga penyedia barang atau jasa. Tujuannya yaitu meningkatkan kualitas layanan pembayaran, kemudian ruang lingkupnya untuk melayani seluruh PBJ yang menyediakan barang dan jasa di BDLK Bogor. Kemudian ada referensinya juga, khususnya tentang PBJ, PP 70 tahun 2012, kemudian PMK, Peraturan Menteri Keuangan, nomor 190 tahun 2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran, pendapatan dan belanja negara, kemudian Permen LHKP 37 tahun 2015 tentang pejabat perbendaharaan dan mekanisme pengujian keuangannya. Kemudian ada kualifikasi pelaksana, memiliki kemampuan dan juga mengetahui mekanisme pencairan dana APBN. Peralatannya juga ada mulai dari ATK dan seterusnya, kemudian aplikasi SAS dan juga POK dan juga DIPA. Ketentuan khususnya memang apabila pengajuan LS pembayaran kepada PBJ ini terlambat, maka akan terhambat juga dalam proses pencairan dananya kepada supplier. Kemudian terdapat dokumentasinya seperti yang terlampir, kontrak, referensi bank, dan seterusnya, SPPLS, SPMLS, tanda terima, dan juga SP2D. Sebagai informasi bahwa SPP, surat perintah pembayaran, kemudian SPM, surat perintah membayar. Kemudian berikut bagan alurnya yang saya buat, terdiri dari beberapa pelaksana dalam pengajuan SPMLS ini, yaitu terdapat pejabat PBJ, bendahara pengeluaran, operator SPP atau PP, verifikator, PPK, operator SPM, PPSPM, pengantar SPM, dan juga mutunya, sesuai mengikuti dengan
peraturan yang sudah saya sampaikan pada referensi sebelumnya. Untuk operator SPP atau PP ini memang di KLH di BDLK Bogor masih merangkap gitu ya. Tapi memang alangkah lebih baiknya jika mampu dipisah, tapi kenyataannya memang masih nyatu gitu ya, karena beberapa satker lain pun masih nyatu gitu. Begitupun nanti pada saat di Sakti, operator komitmen sama operator pembayaran masih satu ya, kalau nggak salah Mbak Dina. Kemudian yang pertama urutannya menyerahkan data kontrak dan supplier ke operator SPP atau PP, sehingga berkas yang diperlukan yaitu kontrak atau SPK, referensi bank, NPWP, dan profil perusahaan. Dan ini dilakukan oleh pejabat PBJ dalam menyerahkan dokumen tersebut. Kemudian yang kedua, mendaftarkan supplier jika memang belum terdaftar, sekaligus mendaftarkan data kontrak ke KPPN melalui portal Omspan. Nah, kelengkapan yang diperlukan yaitu aplikasi SaaS modul admin, kemudian username dan password Omspan untuk mengupload, kemudian kebenaran data kontrak dan supplier. Dan waktu yang dibutuhkan standarnya 30 menit. Sehingga output yang dihasilkan yaitu ADK supplier, ADK ringkasan kontrak, dan seterusnya. Kemudian nomor 3, memeriksa dan menyerahkan dokumen tagih PBJ ke Bendara Pengeluaran. Jika sudah didaftarkan kontraknya, maka akan berjalan pekerjaannya dan nanti akan timbul dokumen tagih karena pekerjaannya sudah selesai. Sehingga PBJ atau pihak ketiga berhak untuk melakukan tagihan dan perlu diperiksa kembali oleh pejabat PBJ untuk pengajuannya, seperti kontrak, referensi bank, BA penyelesaian pekerjaan, berita acara serah terima atau BAST, bukti penyelesaian, kemudian BA pembayaran, kwitansi, faktur pajak, dan surat jaminan jika pengajuan uang muka. Waktu yang diperlukan 30 menit dan outputnya yaitu form verifikasi terisi bagian dokumen tagihan PBJ. Selanjutnya nomor 4, membuat SSP dan bukti potong bila dilakukan oleh Bendara Pengeluaran, kemudian menyiapkan dokumen pendukung SPP dan membuat SPP dilakukan oleh operator SPP. Yang dibutuhkan yaitu POK, DIPA, data kontrak, dan aplikasi SaaS modul PPK. Waktu yang dibutuhkan sekitar 45 menit dan outputnya SPP 1 rangkap beserta ADK. Kemudian yang keenam, menandatangani SPP beserta dokumennya. Hal ini dilakukan oleh PPK yang berkaitan dengan ini yaitu Pak Suyadi tentang PBJ. Kemudian yang ketujuh, menguji SPP dan dokumen pendukungnya, dan di sini berhak untuk verifikator mengembalikan dokumennya jika terdapat masih kesalahan atau kurang lengkapnya dokumen. Kemudian nomor 8, membuat SPMLS pihak ketiga kontraktual. Hal ini dilakukan oleh operator SPM, yaitu dokumen yang dibutuhkan SPP beserta dokumen pendukungnya yang setelah diverifikasi dan juga sudah ditandatangani. Kemudian aplikasi SaaS modul PPSPM. Outputnya itu SPMLS 4 rangkap beserta ADK maupun form verifikasi terisi bagian SPM dan dokumen pelengkapnya. Setelah itu, yang nomor 9, PPSPM berhak untuk menguji dan menandatangani dokumen fisik SPM dan SPP serta ADK SPM menggunakan PIN PPSPM. Dan berhak dikembalikan juga jika dokumen masih kurang lengkap atau masih terdapat kesalahan kepada operator SPM. Kemudian yang dibutuhkan SPP, ringkasan kontrak, SPM, dan aplikasi PIN PPSPM. Nomor 10, memeriksa dan mengunggah ADK SPM beserta dokumen pelengkapnya ke KPPN melalui portal ISPM. Hal ini juga dilakukan kembali oleh operator SPM untuk proses upload-nya dan membutuhkan waktu 30 menit untuk menyiapkannya. Dan output yang dihasilkan yaitu tanda terima ADK SPM. Yang ke-11 terakhir, mengantarkan berkas fisik SP2D, tanda terima ADK, SPM, dan dokumen kelengkapannya ke kantor KPPN Bogor. Yang ini dilakukan oleh pengantar SPM, umumnya biasanya dilakukan oleh Pak Apong. Kelengkapannya itu tanda terima, kemudian SP2D, SPM, surat pengantar, dan tanda terimanya, serta KIPS atau kartu identitas pengantar SPM. Dan outputnya tanda terima dokumen SPM. Setelah itu
Berikut ini ada matrik kelengkapannya juga sebagai lampiran dari SOP yang telah saya buat tadi. Jenis dokumennya yang pertama, SPM untuk LSPBJ dibagi dua, ada pembayaran sekaligus maupun pembayaran termin. Ada SPM fisik, kemudian dokumen ADK-nya, kemudian SSP pajak, faktur pajak, ringkasan kontrak, laporan monitoring kontrak, terus nomor register kontrak, kartu pengawasan kontrak, dan uraian pada SPM-nya juga ada perbedaan. Yang satu pembayaran sekaligus, yang satunya lagi pembayaran per termin, baik 1, 2, atau 3, atau persentasenya disampaikan. Dan yang terakhir, berikut form kertas kerja verifikasinya. Ini saya buat juga berdasarkan dari SOP yang di atas terkait ketentuan rincian dokumennya, yaitu ada SPK dan seterusnya, dan diperiksa oleh pejabat PBJ atau operator SPP. Sehingga diharapkan dengan adanya SOP ini, dan khususnya kertas kerja verifikasi ini, dalam setiap pengajuan dilampirkan form kertas kerja verifikasi ini, sehingga ada alur atau histori kelengkapan dokumennya, sehingga kita bisa meyakini bahwa setiap dokumen ini siap untuk diupload dan diajukan ke KPPN. Dan perlu juga untuk ditandatangani bahwa ini sudah diperiksa. Kemudian yang bagian kedua, verifikasi juga kesesuaian akun kegiatan, ketersediaan dana, dan perpajakannya diperiksa oleh verifikator. Kemudian juga ada nilai tagihannya beserta PPN atau PPh-nya jika dikenakan dengan sesuai KUP-nya, Ketentuan Umum Perpajakan, oleh Bendahara Pengeluaran. Dan yang terakhir ini verifikasi kelengkapan data unggah SPM-nya. Sebelum diunggah, lebih baik di checklist terlebih dahulu dokumen apa yang sudah lengkap dan mana yang sudah sesuai ketentuan, dan diperiksa oleh operator SPM. Dan yang terakhir perlu disampaikan juga tanggal SPP-nya, nomor SPP, tanggal SPM, nomor SPM, dan SP2D. Setelah memang sudah dokumen diupload dan sudah terbit SP2D-nya, diharapkan diketahui oleh PPK khususnya dan juga Bendahara Pengeluaran dan disetujui oleh PPSPM. Sekian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan terkait draft SOP yang telah saya buat. Mohon kritik dan sarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih Mas Ajim, Bu Maya, itu yang sudah dipaparkan sama teman-teman berdua. Mohon nanti barangkali mungkin masukan-masukan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang mereka sudah lakukan selama ini dalam proses mengikuti kegiatan Latsar. Mungkin ada masukan dari teman-teman, mangga silakan. Ada yang mau mungkin masukannya ke Bu Maya, ke ini sekaligus saja nanti sama Pak Ajim, ya. Silakan, mangga silakan Pak Diki. Terima kasih Pak. Ini bukan Bu apa namanya, ya sharing saja lah. Terima kasih Pak Rudi atas waktunya, Bu Kepala Balai. Saya sangat berbahagia sekali memiliki adik-adik yang dua ini. Dulu saya di Kasubag TU tahun 2005 sampai 2006, 2007 awal. Tentunya saya memiliki dua staf seperti ini. Tapi karena dulu memang kondisinya sangat tidak memungkinkan, maka saya melihat saja sudah sangat bahagia. Pak Rudi sangat bahagia sekali kalau memiliki dua orang ini. Artinya begini, mereka sudah jadilah, sudah jadi, sedikit berikan instruksi, sedikit berikan gambaran, alhamdulillah mereka bisa menjalankan kedua-duanya. Pertama pada Mama Maya, tentunya dengan keahlian yang dimiliki, saya sempat ngobrol sedikit, nanti mungkin ini tahap awal Pak Rudi, karena tidak memungkinkan di bulan, saya sudah memberikan apresiasi yang terbesarnya sebagai teman-teman yang cukup lama di balai, yang Pak Rudi sudah memiliki staf yang bisa memberikan masukan yang cukup berharga menurut saya. Karena awal ini yang sudah saya impikan, sebetulnya saya di Spektorat sudah ada aplikasi semacam ini, cuman nggak tahu jenisnya apa. Hanya di kantor baru bisa dikembangkan, mudah-mudahan bisa dikembangkan lebih lanjut ke bidang-bidang lainnya dan terlink ya, diharapkan kita terlink dari
TU, kemudian ke sarana sama seksi apa seksinya Pak Yadi ya. Nah, kemudian tentu saya berharap Pak Rudi apa yang sudah dibuat Bamaya itu akan ditindaklanjuti oleh Arsiparis itu. Tentu mempunyai slot-slot rumah yang tempat penyimpanan arsip yang tentu juga dengan terlink kodifikasi yang sudah dibuat oleh Mbak Maya tadi. Saya mungkin tidak, saya jadul lah, orang jadul ya, gatek. Apa yang sudah dibuat Mbak Maya ini tadi, sama sekali saya nggak paham bagaimana caranya, cuman itu alurnya saya sangat memahami. Tentunya nanti ditindaklanjuti dengan Arsiparis, itu mungkin sedikit masukan saja untuk kemajuan di balai. Mungkin saya tidak bisa memberikan masukan karena itu udah aplikasi, bukan bidang saya lah, apalagi saya gatek begini ya. Terima kasih Mbak Maya sudah memberikan masukan dalam organisasi yang cukup berharga menurut saya, Pak Rudi. Berbangga lah punya staf seperti mereka. Nah, kalau saya tidak memberikan masukan karena memang saya tidak paham sama sekali. Untuk itu tinggal tindak lanjutnya nanti bagaimana dari Parips yang bisa membuat rumah-rumah atau kode-kode kodifikasi yang terkait dengan arsip tersebut kelanjutannya dan bisa link kepada bidang-bidang lainnya atau seksi-seksi lainnya. Yang itu kepada Maya, Bu Maya, Mbak Maya, terima kasih. Saya apresiasi yang dari sudut pandang saya. Kemudian Mas Ajim, ini yang pernah saya dapatkan itu penguji keuangan sama penandatangan SPM. Alurnya bersama, mungkin ada beberapa yang terkait dengan alur, mungkin ada sedikit modifikasi. Mungkin aplikasi sudah ada dari Kementerian Keuangan, hanya SOP-nya memang saya nggak tahu di tempat lain apakah ada alur SOP seperti ini atau tidak. Tapi saya juga salut, baru beberapa bulan sudah bisa menyusun SOP yang alurnya cukup panjang menurut kami. Saya aja pelatihan waktu itu hampir 3 minggu, penguji keuangan dan penandatangan SPM. Nah, kemudian saya coba terapkan secara manual karena tidak ada yang ahli komputer saat itu. Mungkin belum banyak yang juga menggunakan aplikasi komputer itu. Kemudian kami membuat seperti checklist, apa yang pernah saya obrolkan. Dulu saya modalnya checklist, karena mungkin semua sudah model computerized ya. Yang seperti saya buat dalam karton, kemudian itu seperti alur kendali. Alur kendali jalur alurnya mekanisme keuangan. Nah, saya sudah lupa lagi juga terkait dengan itu, cuman hanya saya bisa, Mas Ajim dalam waktu yang singkat bisa membuat alur sepanjang itu dan dituangkan dalam SOP. Dan saya juga memberikan apresiasi sekali terhadap selaku teman, sehingga saya bisa memberi mungkin kontrol untuk di bidang TU atau keuangan itu cukup melihat dari alur situ, maka pada saat ada kesalahan, mungkin nggak tahu nih aplikasinya sudah terintegratif belum. Kalau saya juga belum nggak paham terkait dengan masing-masing bagian itu, sehingga alur itu menyatu dengan apa yang di Mas Ajim buat. Tentu mengerti keuangan sebetulnya sudah sih, tapi apakah ada alur checklist yang bisa mungkin nanti bisa konsultasi dengan Mbak Maya, apakah ada alur checklist yang sifatnya computerized yang bisa menyatukan alur pengujian keuangan sampai kepada penandatangan SPM dan kontrol terkait dengan mata anggaran dan sisa anggaran yang ada di RKKL. Mungkin itu sedikit saja Pak, saya tidak ada memberikan masukan, yang memberikan sedikit pandangan saja, yang mungkin nanti kalau komputerisnya sistemnya sudah ada di Menteri Keuangan, hanya bagaimana kontrol untuk secara keseluruhan mungkin di Pak Rudi atau di Pak Yadi, sehingga itu tidak terjadi lagi atau minim sekali kesalahan karena sudah ada double counter penguji keuangan, kontrol terhadap alurnya keuangan. Terima kasih Pak, itu saja Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Diki. Ada lagi yang teman-teman yang lain, silakan. Dari saya, Pak Rudi. Mangga Pak Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya Mbak Maya dan Mas Agil, ini luar biasa tadi ya. Saya sepakat dengan Pak Rudi ini hasilnya. Menurut kami, pandangan saya juga luar biasa, baik sekali ya.
konkret gitu ya, konkret nanti, dan itu berbasiskan penyelesaian masalah dan solusinya yang ditawarkan juga menarik gitu. Pak, kita aplikasinya aplikabel, mudah. Itu yang sesuai pandangan saya ya. Juga Pak Rudi, selamat Pak Rudi, ini anak buahnya bukan kaleng-kaleng nih, luar biasa. Sudah bisa ya. Jadi di sana kalau saya lihat kalau dari segi aktualisasi mereka ada nilai-nilai akuntabilitasnya jelas, transparansi bagaimana nanti tadi aksesnya semua bisa lihat, kemudian ada efisiensi kertas yang bertumpuk-tumpuk di gambarnya tadi bisa lebih efisien digunakan, kemudian efektivitas. Baik, untuk kontennya, substansinya, kalau untuk yang Mas Agit itu sudah ya Pak Diki ya, saya pun sebenarnya kurang begitu paham juga. Kalau Pak Diki auditornya memang menyerap betul itu ilmunya ya. Kalau saya singgah saja waktu jadi auditor. Saya mungkin lebih menyoroti yang Mbak Maya ya. Jadi Mbak Maya ini mungkin juga kami nanti akan menjadi salah satu usernya ya. Artinya menurut saya sangat menarik ini, akan sangat membantu kami ya. Dan user itu mungkin tadi sudah disebutkan dibagi-bagi ya. Mungkin ada admin, ada juga nanti yang pengelola surat ya, dan juga yang umum mungkin seperti kita ini ya, staf biasa ya. Nah, jadi saya akan memberi komentar bagi saya nanti sebagai user yang umum lah ya. Artinya nanti kan semua pegawai WI, kemudian yang di non struktural ya, fungsional umum, itu bisa mengakses melihat surat. Misalnya dulu kalau nggak salah bulan apa itu pernah ada surat mengenai apa, pengen lihat lagi bisa diakses gitu ya, kurang lebih seperti itu mungkin ya. Iya benar. Oke. Nah ini biasanya setahu saya kan ada juga sifat yang surat yang sifatnya RHS. Nah ini sudah rahasia ya. Nah ini sudah dipertimbangkan belum? Jadi jangan sampai nanti semua juga bisa mengakses itu. Padahal kalau rahasia itu kan limited access, itu hanya orang tertentu saja ya yang boleh untuk melihatnya. Nah ini apakah sudah juga nanti dibuat protection ya untuk itu ya? Tidak semua bisa mengakses. Kemudian itu yang kedua. Nah ini kalau surat keluar ini ada penyakit kita WI ini. Kadang-kadang kegiatan tuh dikumpul ya. Misalnya ada webinar, bulan ini saya sudah berapa kali ikut webinar, namun belum di SPT-kan. Nah, nanti ketika misalnya di akhir bulan saya nyampaikan, ini saya perlu SPT untuk kegiatan, itu untuk penomorannya gimana? Bisa nggak diselip-selipkan itu ya? Kemudian bagaimana juga urutan nomornya? Ya, kalau disampaikan terakhir, apakah nanti paling bawah atau mengikuti urutan nomor? Nah, itu mungkin itu saja mungkin ya dari kami nanti seandainya nanti sebagai user nanti akan memanfaatkan salah satu temuan kreativitas atau inovasi dari Mbak Maya. Itu saja mungkin Pak Rudi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi mungkin tiga dulu ya. Satu lagi mangga silakan dari teman-teman yang lain barangkali. Kita batasi dulu sampai 3 dulu, nanti kita buka termin kedua. Mungkin saya Pak. Ya Pak Tatang, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman semua. Mungkin saya sedikit ini yang masalah digitalisasi arsip ya Pak ya. Mamanya yang pertama saya apresiasi dulu ya Mamanya, ini mungkin jujur ini terobosan baru buat instansi kita gitu ya. Yang jelas-jelas ini tujuannya untuk ya istilahnya mengarsipkan secara digital agar mudah disimpan, dipelihara, dan bebas dari debu, rayap, dan tikus, gitu kan ya, Bu Maya ya. Cuma nanti di situ nanti yang ingin saya sampaikan itu ya arsip digital ini Bu, mungkin kedepannya mungkin Bu ya, Ibu bisa menambah menu backup Bu. Nah, karena ini untuk antisipasi aja apabila ada database yang error, gitu. Antisipasi supaya kita bisa menyimpan data yang sudah terupdate gitu Bu ya. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin kedepannya ini ya Bu Maya ya, mungkin di surat ini bisa mengakses ke struktural kita.
bahkan lebih bagus lagi gitu ya dengan adanya format tanda tangan digital gitu. Jadi semuanya kita gitu manual. Itu aja mungkin Pak dari saya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tatang. Silakan ke Bu Mas Ajim dulu ya, Mas Ajim. Itu ada beberapa yang disampaikan oleh Pak Diki tadi terkait dengan integrasi alur ya. Mungkin kalau yang lain itu sifatnya support ya. Terima kasih Pak Diki, Pak Asep supportnya. Untuk Pak Ajim silakan Mas Ajim, mungkin ada gambaran terkait dengan integrasi alur. Baik Pak Rudi, terima kasih sebelumnya juga Pak Rudi, Pak Diki, dan Pak Asep serta Pak Tatang yang telah memberikan tanggapan. Khususnya untuk Pak Diki tadi yang saya tangkap gitu ya Pak, memang umumnya karena keuangan itu salah satu unit yang riskan, memang perlu adanya review berjenjang Pak gitu, agar atau mungkin bahasa Pak Diki tadi double counter check gitu ya. Memang untuk agar meminimalisir kesalahan terkait integrasi alur, memang saya juga sudah mempelajari dari satker lain Pak. Sebenarnya ini di BPD ASHL gitu Pak. Jadi sudah ada Pak untuk form verifikasinya gitu. Makanya kita mungkin di BPSDM belum ada gitu ya Pak. Jadi saya pun juga mengakomodir dari contoh-contoh satker lain gitu. Ya mudah-mudahan itu juga bisa menambah kelengkapan juga Pak, sekaligus sedikit menuju ke yang arah lebih bagus terkait SOP-nya Pak. Karena tapi kembali lagi gitu Pak, walaupun di pihak BPD SAL punya SOP, saya pun juga akan menyesuaikan dengan kondisi yang ada di BP2 SDM gitu Pak. Saya kembalikan lagi ke Pak Rudi. Mohon maaf izin Bapak Ibu buat yang belum absen, mohon absen, linknya ada di chat. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Ajib. Mohon maaf tadi ada telepon dari Sekbadat. Mungkin itu ya apa yang disampaikan tadi Pak Ajim, Pak Diki, mungkin terkait dengan integrasi alur. Mungkin ada sanggahan dari Pak Diki? Iya, cukup Pak. Memang tidak mudah ya mungkin untuk kedepannya nantinya kan. Berikutnya, program berikutnya mungkin kalau ini sekarang aja sudah lebih daripada cukup, bagus sekali menurut saya. Tapi kalau yang kedepannya mungkin bisa dipelajari kalau syukur-syukur. Nggak mungkin juga kalau misalnya sekarang ini harus selesai Mas Ajim dengan integrasi itu. Tapi kalau nanti kedepannya mungkin bisa dipelajari kembali atau mungkin ada format-format atau sistem-sistem yang Menteri Keuangan keluarkan bisa diadop itu hal itu, atau di bagian-bagian lain ada balai-balai atau Sekbadan atau Menteri Biro Keuangan barangkali ada itu nanti bisa diadop, barangkali ada mungkin ke depannya Pak. Terima kasih itu saja Pak. Ya, terima kasih Pak Diki. Ya kelihatannya kita harus kerjasama dengan IT kelihatannya. Ya mungkin karena durasi waktunya juga yang memang pendek gitu Pak Diki ya. Terima kasih Pak Diki ya. Bu Maya, silakan Bu Maya, itu ada dua yang perlu ditanggapi dari Pak Asep dengan Pak Tatang. Mangga silakan. Baik, terima kasih sebelumnya saya ucapkan pada Pak Diki, Pak Asep, Pak Tatang, dan yang lainnya untuk masukannya. Untuk masukan Pak Diki, memang saya juga rencana untuk membuat ke depannya sistem ini bisa terlink ke setiap seksi, misalnya ke TU, ke SED, dan SPKD. Tapi karena pembuatannya tidak mudah, mungkin akan menghabiskan waktu kurang lebih 1 tahun ke depan. Jadi setelah Latsar nanti, saya rencana akan memperbaiki kembali sistem yang sudah saya bangun. Kemudian, untuk masukan dari Pak Asep, mungkin untuk surat yang bersifat rahasia, memang saya belum memikirkannya. Terima kasih Pak untuk masukannya. Jadi mungkin nanti saya akan menambah menu baru, menu khusus untuk menampung sifat surat yang bersifat rahasia, jadi mungkin hanya admin saja yang akan bisa login dan melihat suratnya. Kemudian untuk nomor surat, jadi nomor suratnya ini seperti biasanya kalau Mbak Ica saya cek selalu menyisikan tentang nomor antara nomor sekian ke nomor sekian. Jadi ketika WI biasanya ada SPT mendadak yang disisipkan tanggalnya, jadi tetap bisa masuk ke dalam sistem Pak. Tidak ada masalah. Kemudian untuk tampilannya juga akan menampilkan
apa yang baru. Jadi misalnya ada SPT baru, tapi sebenarnya 3 bulan yang lalu tetap ketika kita menginputnya dia akan muncul paling pertama. Saya sudah setting seperti itu memang Pak, untuk mempermudah waktu melakukan editing. Kemudian untuk masukan dari Pak Tatang, di situ Pak Tatang meminta bagaimana untuk menambahkan menu backup. Jadi sebenarnya saya sudah memikirkannya terlebih dahulu Pak. Jadi untuk sistem yang saya bangun ini, saya rencananya akan melakukan backup sebulan sebanyak 2 kali. Jadi setiap awal bulan dan akhir bulan akan saya lakukan backup sistem, mulai dari surat-suratnya sampai data-datanya. Jadi kalau menurut saya tidak saya masukkan ke menu backup. Jadi saya akan melakukan backup secara manual, secara langsung dalam sistem yang sudah saya bangun tersebut. Juga rencananya nanti juga akan bisa diakses ke pegawai-pegawai jabatan struktural. Demikian Pak. Terima kasih untuk masukannya Pak. Baik, makasih Bu Maya. Mungkin ada sanggahan dari Pak Asep atau Pak Tatang? Pak, sedikit Pak. Ya, Ya, mohon maaf. Mungkin nanti ke depannya kalau yang ini sudah terjadi, jadi ya, mungkin saya nambahkan sedikit aja. Tadi apa yang disampaikan Pak Asep terkait dengan ada data surat rahasia, mungkin dari beberapa arsip-aris yang terkait dengan bahwa klasifikasi terkait dengan data atau arsip, ada arsip aktif, arsip tidak aktif, kemudian arsip kemudian surat biasa atau arsip biasa, rahasia, dan lainnya ya. Klasifikasi ini bisa konsultasi dengan badan arsiparis terkait dengan arsiparis. Ada mekanisme terkait dengan itu formatnya. Mungkin nanti ke depannya ini enggak sekarang, enggak. Ke depannya bisa ada tentang pengklasifikasian surat ataupun arsip. Mungkin itu saja Mbak Maya. Terima kasih Pak Rudi. Terima kasih Pak Diki. Baik, kita buka termin kedua ya. Ada yang mau bertanya lagi, mangga silakan kita buka termin kedua. Dari teman-teman, mungkin dari teman-teman keuangan, Bu Dina, Bu Ami, Ica terkait dengan Bu Maya, Mas Ajim barangkali mungkin saya sarankan ya, untuk mungkin sebaiknya bisa di-share terutama ke teman-teman yang memang berkecimpung di keuangan ya. Jadi barangkali mungkin ada yang terlewatkan karena pasti akan tidak semua orang menyimak secara keseluruhan. Ya, barangkali mungkin ada data-data yang kurang lengkap, baik itu terkait dengan di dokumen atau di kesesuaian akun, itu ada beberapa item ya. Kalau bisa nanti di-share saja, terutama ke teman-teman keuangan, barangkali ada yang terlewatkan. Pertama, terus yang kedua, ya mungkin ini durasi waktunya yang memang sangat pendek. Kalaupun misalkan apa yang disampaikan tadi Pak Diki terkait dengan integrasi alur, ya, ini sangat baik sekali. Mungkin nanti bisa kolaborasi dengan bagian IT di Bu Maya untuk depannya, untuk bisa dikembangkan. Itu untuk Pak Ajim. Terus untuk Bu Maya, kelihatannya hampir sama dengan Mas Ajim ya, durasi waktunya. Data yang diambil terkait dengan digitalisasi surat masuk keluar, masuk dan keluar, itu sekarang yang dilakukan kan sistemnya offline ya. Itu ke depan barangkali mungkin coba nanti Bu Maya kembangkan dengan sistem online ya. Jadi semua bisa mengakses, terus dengan membuat database yang cukup mumpuni gitu. Karena data-data kita kan diambil cuma dari Desember, berlakunya mundur ya. Jadi dari sekarang mundur sudah sampai Desember. Jadi karena durasi waktunya yang nggak cukup, kalaupun 1 tahun itu kelihatannya database-nya tidak akan mencukupi ya. Jadi nanti minta tolong nanti ke depan untuk database diperbesar. Terus yang kedua terkait dengan surat RHS, mungkin nanti minta tolong ya kalaupun misalkan sekarang tidak cukup waktunya nggak masalah lah. Tapi kedepannya nanti minta tolong di setting bagaimana caranya RHS tidak bisa dibuka semua orang ya. Jadi aksesnya tidak semua bisa diakses semua pegawai. Jadi ada tersendiri yang bisa mengakses, minimal struktural yang bisa mengakses ya. Itu saja barangkali mungkin kalau dari saya, masukan-masukan dari saya. Mungkin ada yang dari yang lain teman-teman, barangkali ada masukan lagi. Bu Ica, Bu Ami, Teteh Ratih,
Pak Rudi izin mau nanya boleh Pak? Nggak dipungut biaya. Silakan. Non Rati. Untuk Mbak Maya, saya mau nanya Mbak, kan tadi kita itu bisa cetak hasil dari surat file yang udah diupload ya, sama itu kan ditandatangan oleh atasan ya Mbak ya, bukan putus-putus ya Pak ya? Putus. Di chat aja ya? Atau ulang aja, naik dulu di atas pelapon. Ya, sok diulang lagi deh. Sebentar cari hijau. Udah bagus. Tadi kan kita bisa download file yang sudah diupload ya sebelumnya Mbak. Nah untuk pencetakan file yang sudah kita download itu kan otomatis ditandatangan oleh atasan dulu. Nah itu dalam bentuk scan file foto. Berarti bukan file asli yang biasa ya Mbak. Terus hasil kualitas gambar dari file yang kita download itu berarti menurun. Gimana tuh Mbak? Mohon dijelaskan Mbak. Terima kasih. Baik, makasih Bu Rati yang sudah berusaha naik ke plafon, itu kasihan ya. Ada yang nengok lagi dari bawah. Ayo, ada lagi selain Rati? Ibu mungkin ada masukan? Buka balai. Bu Dina. Baik, sedikit aja Pak Rudi. Saya sama ya. Secara teknis barangkali Mas Azim dan Mbak Maya yang lebih tahu. Yang lebih menjadi catatan saya adalah sebagus apapun aplikasinya, tolong di dalam uraian untuk laporan habituasi nanti dijelaskan kira-kira bagaimana internalisasi dari proses internalisasi dari aplikasi yang kalian buat. Artinya nggak boleh aplikasi itu berhenti sampai hanya aplikasi. Aplikasi itu berhasil ketika semua orang yang terkait memahaminya dan bisa menggunakan aplikasi itu, kemudian kinerja kita meningkat. Gitu ya. Jadi nanti tolong ditambahkan sedikit di dalam laporannya, laporan lacar habituasi, walaupun itu tidak, saya yakin itu enggak menjadi catatan penilaian Widya Iswara untuk misalnya saya lupa level 1, 2, 3, 4 ya Pak Asep sama Pak ini nih yang masih ingat Pak Diki ya. Untuk penilaian sekian itu nilainya sekian lupa saya. Tetapi saya yakin itu menjadi nilai tambah ketika kalian berdua sudah tahu apa yang akan dilakukan setelah aplikasi ini dibuat dan bagaimana memaintain dan menginternalisasikannya di BDLHK Bogor. Ya, itu aja Pak Rudi. Tolong dipikirkan itu, kemudian tahapannya kira-kira seperti apa yang harus pelihara, siapa saja yang harus dilatih, misalnya siapa saja yang harus praktek bersama dan lain sebagainya, coba itu tolong dipikirkan. Makasih Pak Rudi. Baik, terima kasih Ibu Kepala Balai atas masukannya. Tolong nanti barangkali mungkin Mas Najim dengan Bu Maya diperhatikan terkait dengan masukan-masukan dari teman-teman kita. Ada lagi, satu lagi? Kalau nggak ada Bu Maya, silakan Bu Maya terkait dengan apa yang disampaikan dari Mbak Ratih ya, terkait dengan kualitas hasil scan PDF. Baik, terima kasih sebelumnya Mbak Ratih. Jadi tadi Mbak Ratih bertanya gimana downloadan file yang sudah di-download. Jadi sebenarnya arsipnya ini kan tergantung ya, udah ditandatangani atau belumnya ya tergantung si arsipnya. Jadi saya hanya menerima arsip dari sekretariat seperti apa akan saya lakukan scan. Nah masalahnya scan di sini kan ada dua bentuk yang saya lakukan. Yang pertama melakukan alat scanner, menggunakan scanner, dan yang kedua saya menggunakan handphone. Untuk yang saya sudah scan, saya masih menggunakan handphone, jadi kualitas gambarnya
kalau menggunakan handphone itu lebih bagus memang scan-nya setelah saya lakukan pengecekan dibanding scanner yang kita miliki. Jadi scanner saya scan, maksud saya ternyata ada warna yang tidak baik seperti itu, ada bercak-bercaknya. Jadi saya menggunakan handphone. Jadi untuk kualitas gambar yang di-download itu tergantung kitanya atau yang mengarsipkan berkasnya itu menggunakan media apa, scanner atau menggunakan handphone. Cuman pada masalahnya kalau menggunakan handphone karena kita handphonenya itu tidak berbayar untuk aplikasi web scannernya, cam scanner seperti itu, ada tulisannya. Itu yang kurang baiknya. Hasil kualitas downloadnya tergantung file yang bisa diunggah ke dalam sistem yang saya buat itu juga ada dari PDF juga bentuk JPG. Cuman saya udah bandingkan untuk JPG saya tidak bisa melakukan download. Jadi saya diupayakan untuk melakukan downloadnya itu filenya menggunakan file PDF. Jadi kalau file PDF bisa di-print, bisa di-download. Kalau untuk JPG sendiri hanya bisa dilihat. Seperti itu Mbak. Jadi saya sudah lakukan pengecekan untuk JPG hanya bisa dilihat. Jadi kalau ingin dilakukan download dan print data lebih bagus di-uploadnya itu menggunakan file PDF karena mentor saya atau Pak Rudi dan pegawai juga kemarin ketika saya konsultasi juga mereka mengharapkan file yang di PDF. Jadi saya seperti itu. Untuk Ibu Kabalai, terima kasih Bu untuk masukannya untuk pengembangan laporan kita nanti ke depan. Ya, makasih Bu Maya ya. Teh, gimana Teh? Siap, sudah Pak. Ya, paham, sudah. Udah paham. Jadi itu barangkali mungkin terkait dengan kualitas hasil scan CS ya yang di konsol. Itu kira-kira hasilnya sama nggak dengan scan yang kayak di mesin scan tersendiri? Itu hasilnya berbeda nggak? Kita udah lakukan pengecekan Pak. Jadi tergantung kalau dari handphone kan memang kan bisa ada fitur pencerahan data. Jadi bisa kita cerahkan, jadi bisa lebih bagus. Kalau scan yang saya coba, scan yang kita gunakan di sini ada beberapa yang malah bercak gitu dokumennya. Jadi kurang. Karena tergantung scannernya Pak. Dan kalau ada scanner yang lebih baik, pasti hasil kualitas gambarnya juga lebih baik. Cuman nggak enaknya kalau pakai handphone ada tulisannya dipindai oleh cam scanner di bagian bawah. Cam scan ya. Ada tulisan cam scan kan? Iya ya, berarti kita harus memiliki itu ya. Kalau misalkan ya insya Allah lah nanti kalau tahun depan kita ada penambahan belanja modal, ya insya Allah nanti ya. Tapi nanti diingatkan saja ya untuk barangkali siapa tahu kita bisa untuk tahun depan belanja modal. Tapi untuk saat ini kelihatannya kita sudah pemangkasan refocusing keempat ya. Ya lumayan signifikan besarnya. Baik, makasih barangkali mungkin ke teman-teman kalau nggak ada masukan lagi dari teman-teman. Mohon nanti masukan-masukan dari teman-teman kita semua, Mas Ajim, Bu Maya, tolong itu diperhatikan ya. Kalau misalkan ada yang harus diperbaiki, ya segera nanti diperbaiki. Makasih atas waktunya yang sudah menyempatkan waktu, sekalipun banyak teman-teman yang WFH, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan semua. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.